Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim bis-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Al-Ukhwah Bandung dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media yang semoga Allah rahmati kita semua. Amin. Pada kesempatan kajian sore hari ini, tema yang kita pilih yaitu hukum berandai-andai dalam timbangan syariat. Materi ini merupakan petikan dari sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti petikan ini ada uraian perluasan dari petikan hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis sahih riwayat Muslim. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan untuk sebagian antum insyaallah hadis ini sangat akrab insyaallah taala. Rasul bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'min ad-da'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarallahi wa ma sya'a fa'al fa inna law taftahu amla syaitan. Sahih Muslim. Yang artinya Nabi bersabda, seorang mukmin, tentu di sini mencakup juga seorang mukminah, wanita mukminah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Namun pada keduanya tentu ada kebaikan. Tentu pada keduanya ada kebaikan. Kebaikannya diikat karena keimanan. Karena keimanannya. Rasul bersabda berikutnya melanjutkan ucapan beliau, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah Anda untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat diri Anda. Wasta'in billah, seraya memohon pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Dua-duanya boleh dibaca demikian. Dan janganlah lemah. Ya, jangan, kalau kita ta'jiz itu kalau lawan dari semangat. Kalau lawannya berarti jangan tidak semangat.
Nah, tidak semangatnya apa bahasa satu katanya? Jangan apa? Malas atau apa? Letoy murahnya. Seperti itu, lawan dari malas ya mungkin kedul. Lawan dari semangat ya bisa malas, bisa kedul, bisa letoy, bisa. Pokoknya lawan dari semangat. Yang menggambarkan tidak semangat, nah itulah lawan dari semangat. Kata Nabi SAW, bersemangatlah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, seraya memohon pertolongan kepada Allah dan jangan malas, jangan letoy tadi. Wa in asabaka syai', dan jika ada satu perkara yang menimpa dirimu, maksudnya perkara yang tidak diharapkan tentunya. Artinya usaha sudah dikerahkan, sudah dimaksimalkan, sudah dioptimalkan, ya, seefisien dan seefektif mungkin begitu. Sudah dicurahkan semua usaha, doa dan tawakal pun sudah dipanjatkan kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Ya, hasilnya ternyata sesuatu yang tidak disukai oleh diri kita. Maka bila itu terjadi, fala taqul, kata Nabi, jangan engkau ucapkan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Coba seandainya aku tadi melakukan ya perbuatan, kegiatan, rencana yang tidak seperti tadi, aktivitas, kegiatan, pelaksanaan tidak seperti tadi, coba memilih plan yang B bukan plan yang A misalnya. Bukan langkah yang pertama, mesti langkah yang kedua. Coba diambil langkah yang kedua, bukan yang pertama. Mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Ya kan? Ini berlaku pada semua hal. Mungkin contoh bagi yang ya senang tuh kalau ngambil contoh tuh nembak jomblo. Nah itu enak. Pokok jomblo itu kalau diserang itu kelepek-kelepek. Nggak bisa ngapa-ngapain. Emang ujian besar jadi jomblo itu begitu. Kepala sabarnya gede ya jomblo tuh ya. Udah berusaha bekerja. Mengumpulkan uang untuk persiapan menikah. Calon pun sudah di searching. Baik online maupun offline. Tidak satu pula calonnya. Banyak. Karena ingin cari yang terbaik. Tapi dilangkai satu-satu dulu. Jangan dikumpulkan semua gitu di entep satu-satu. Bukan begitu maksudnya. Dibuat kayak pameran nanti bukan. Ya seolah wanita dianggap bursa begitu, bukan begitu maksudnya. Tapi dia berusaha satu, dicoba gitu. Sudah dikerahkan semua usaha, doa pun sudah tidak ditinggalkan. Ternyata hasilnya denied, ditolak. Apakah dukun harus bertindak? Tidak. Ya kan? Mungkin dia berpikir, coba kalau kemarin strategi pendekatannya begini. Mungkin tidak akan ditolak. Ditolak sih biasa. Tapi mestinya tidak sesakit ini begitu kan. Coba mungkin begitu. Mestinya jodoh saya itu si A bukan si B. Matak rumah tangga teh berantakan. Coba kemarin jodoh saya si A. Mungkin rumah tangga saya itu ya baiti jannati seperti surga gitu kan. Salah langkah, kaduhung gitu ya, nyesal. Mungkin juga bisa dimasukkan dalam pilihan bisnis. Ketika bisnisnya bisnis online ternyata gagal. Go food, foodnya go. Gitu. Bisa go food, foodnya go gitu. Hilang. Uang hilang, foodnya juga hilang.
Coba kemarin bisnisnya ngambil bisnis material. Mungkin berhasil sekarang. Coba kemarin nggak nyimpan di bank itu. Dilikuidasi jadi susah ngambil. Coba nabungnya ke bank yang lain. Begitu. Gitu. Maka kata Nabi SAW, jika Anda sudah mengerahkan segala upaya yang halal tentunya untuk meraih apa yang bermanfaat, seraya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak letoy tadi, tidak asal-asalan, full, ya gaspol kalau bahasa kita. Lalu kemudian mendapatkan hasil tidak seperti yang diharapkan, maka jangan mengucapkan, coba kalau seandainya kemarin tidak begini, ngambilnya begini, bukan yang seperti ini. Mungkin hasilnya tidak sejelek, separah dan sekecewa ini begitu. Jangan, kata Nabi SAW. Walakin, ya, lalu kemudian Nabi mendatangkan solusinya. Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah. Kalau tadi nggak boleh, ada yang bolehnya. Ya, artinya begini. Allah Subhanahu wa taala tentu zat yang maha tahu tentang perasaan dan hati hambanya. Wajar dong ketika sang hamba ini sudah mengerahkan segala usaha. Kemudian dia sudah berdoa kepada Allah. Lalu mendapatkan hasil yang tidak diharapkan. Tidak sesuai seperti yang diharapkan. Lalu kemudian ada perasaan kecewa. Wajar tidak? Wajar. Namun Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya membimbing. Jangan sampai kewajaran itu melahirkan kerugian yang kedua, yaitu berupa dosa. Dengan salah ucap, salah sikap. Ya, gagal urusan dunia. Sebuah hal yang normal dalam kehidupan. Tidak, dalam kehidupan kita itu selalu lancar, berhasil, mulus. Kadang bahkan mungkin sebagian orang sering mengalami kegagalan. Tapi jangan sampai kegagalan atau kekecewaan, ya kesedihan, ya dari kejadian tadi lalu mengundang, ya kerugian yang lebih besar, yaitu kerugian dalam agama. Yaitu apa? Ketika seseorang itu menyesali apa yang sudah terjadi. Ini kerugian kedua dan ini lebih besar. Karena musibah agama itu lebih besar daripada musibah dunia. Makanya Rasul mengajarkan doa, Allahumma la taj'al ya musibati fi dini, gitu kan, kira-kira demikian. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibahku itu menimpa agamaku. Wala taj'alid dunya akbar hammi wa mablagha ilmi, dan jangan engkau jadikan ya dunia itu sebagai konsentrasi utama hidupku, ya menjadi tujuan akhir dalam pengetahuanku, jangan ya Allah. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala melalui banyak ucapan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu membimbing hamba-hambanya untuk memperhatikan akhirat. Maka ketika seseorang merasakan kekecewaan dari apa yang dia usahakan tadi, mungkin dia berharap bulan Syawal ini bisa menikah, gitu kan? Ada sunnahnya menikah bulan Syawal. Dia sudah merencanakan sebelum Ramadan. Ternyata proses berikutnya ternyata bulan Syawal, sampai Syawal selesai jodohnya nggak kelar-kelar. Bahkan berujung dengan apa? Masalah. Ya, karena ternyata dia tertipu oleh Asep comblangnya. Kalau emat comblang Betawi, di Bandung Asep comblang, benar ya? Gitu. Kalau calon nama aman, tapi ternyata ini perantaranya nih yang ternyata buat muskilah. Nah begitu.
Ya. Maka jangan sampai kemudian dia sudah berusaha, sudah berdoa, kemudian terjadi yang tidak diharapkan. Dia mengatakan, coba kalau saya mendekati itu tuh bukan akhwat yang ini, bukan mat comblangnya yang ini, bukan asep comblangnya yang itu, mestinya yang ini. Mungkin saya sudah menikah hari ini. Jangan, kata Nabi SAW. Tetapi apa? Ya, diganti dengan ucapan dan keyakinan yang benar. Ya, walakin qul qadarullah. Ya, qadarullah wa masya'a fa'ala. Kadang dibaca qadarullah wa masya'a atau qadarullahi wa masya'a. Ini dua-duanya boleh. Ya, jadi suka ada bertanya, yang betul Ustaz bacanya qadarullah atau qadarullah? Jawabannya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Tapi ucapkanlah ini semua bagian dari takdir Allah, dan Allah ya berbuat apapun yang dia inginkan. Ya, Allah berkali-kali dalam Al-Quran mengucapkan kata fa'alul lima yurid. Yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Ini semua sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Fa'innal law, dalam konteks kondisi seperti ini, ucapan berandai-andai seandainya, dalam konteks menyesali takdir tadi, ini membuka pintu amalan syaitan. Apa maksudnya amalan syaitan di sini? Yaitu seseorang tidak ridha dengan aturan Allah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya malaikat Jibril an arkanil iman, tentang rukun iman, maka Nabi menjelaskan ada 6. Dan yang bagian terakhir setelah iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, yang terakhirnya adalah Rasul memberikan kalimat wa tu'min bil qadar khairih wa syarrih. Dan engkau beriman kepada takdir Allah. Apa yang telah Allah rencanakan, Allah tulis kata Allah mahfud, kemudian Allah kehendaki, kemudian Allah ciptakan dan terwujud. Itu engkau beriman kepada takdir yang baiknya. Dan juga beriman kepada takdir yang buruknya. Karena Allah ketika menetapkan dan menakdirkan segala sesuatu, dalam hal ini dalam konteks keduniaan kita tentunya, ya, itu tidak saja yang bagus-bagus. Bagian dari buruk pun itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini penting untuk kita dudukkan persoalan, termasuk misalnya kalau ada orang berkata coba ya seandainya Nabi Adam itu kagoda ku iblis ya. Mungkin kita teh akan tetap di surga. Tidak di dunia, ripuh ya teh di dunia. Kau mau ke jomblo tehnya gitu. Ripuh. Gitu. Coba Nabi Adam itu kagoda. Gitu. Kalau saya suka mengatakan begini, tanggung antum tuh protes sama Allah. Kenapa? Tanggung. Ya, mau kok merusak dulu parah. Coba Allah enggak ciptakan pohon tadi. Coba Allah enggak ciptakan iblis. Coba enggak Allah enggak ciptakan neraka sekalian. Surga saja. Benar enggak? Jadi kita berbuat apapun tetap surga finalnya. Benar enggak? Betul enggak? Maka Allah banyak ingatkan kepada kita sebagai seorang mukmin, jangan menilai perbuatan Allah. Allah bukan sosok untuk dihakimi. Siapa yang berani menghakimi Allah? Makanya kalau ada orang berkata, ya Allah, mengapa nasibku seperti ini? Ya Allah, apa yang terjadi pada diriku? Ya Allah. Seolah dia merasa Allah salah dan menetapkan takdir hamba-hambanya. Makanya Rasulullah dudukkan persoalan ketika malaikat Jibril bertanya kepada diri tentang iman. Bagian terakhir, engkau imani takdir Allah, tidak yang baik saja, tapi yang buruk pun juga engkau imani. Dan betul kau bersabar.
Kalau takdir itu baik, maka engkau bersyukur kepada Allah. Ini iman yang pondasi. Agar kita dalam hidup ini berpikir bahwa ibadah kepada Allah itu bukan bersyukur saja atas nikmat, tapi juga bersabar atas musibah, persoalan ini dan itu. Itu pun juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ibadah kita kepada Allah. Kan mungkin kita sering dapatkan pertanyaan, Pak Ustadz atau akhi, dosa anak apa ya? Kok kayaknya masalah itu enggak berhenti-berhenti, datang silih berganti, bertubi-tubi, bertindih-tindih, bergelombang satu lebih. Padahal anak tuh sholat enggak ditinggal, tahajud enggak lewat, sedekah rajin, zikir terus, baca Quran khatam berkali-kali. Ya. Tapi kenapa masalah kok enggak kelar-kelar? Apa dosa anak? Nah, begitu kan? Mungkin sebagian orang merasa apa? Merasa dia seperti didolimi barangkali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kembali kepada iman, kepada takdir. Bahwa Allah menuntut iman kita itu bukan saja melakukan ketaatan-ketaatan sebagai rangkaian bersyukur kepada Allah, juga beribadah dan bentuk bersabar atas takdir yang tidak disukai. Ini pun juga ibadah yang lain. Agar kita paham dan kita memetakan iman tuh, iman kepada Allah tuh tidak saja ya Allah menguji keimanan kita dalam kesabaran menjalankan ketaatan-ketaatan. Tidak itu saja ujian iman itu. Ketika Allah perintahkan dikerjakan tidak. Betul itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah enggak dengan ketaatan? Betul itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas keimanan. Tapi Allah juga menguji kita dari sisi yang lain untuk menguji kesabaran dan keriduan kita atas musibah yang tidak kita sukai sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, yuk kita kembali ya melihat rukun iman kita. Tentang iman kita atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ucapan seandainya ya kemarin tidak begini, mungkin tidak akan begini kejadiannya. Ya. Walaupun nanti kita akan lihat ucapan seandainya itu ada yang diperbolehkan, tergantung konteksnya. Namun sebelum kita pindah kepada bagian tersebut, kita ingin lihat dulu ya kandungan hadis Nabi dari awal. Nabi bersabda ya dalam konteks hadis tersebut, seorang mukmin atau mukminah yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Maka faedahnya bahwasanya wa hadzal hadis yubayyinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-mu'mina al-qawiyya yakni fi imanih walaisal murad biha quwwatal badan. Dalam hadis ini yaitu seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Ya, berisi penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin yang kuat maksudnya yang kuat dalam keimanan. Bukan kekuatan badan. Walaupun kuat badan bila menguatkan keimanan masuk dalam konteks hadis ini. Ya, badannya kuat untuk menguatkan iman masuk dalam konteks hadis ini. Ini lebih baik dan lebih cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Maksudnya lemah imannya. Wa fi kullin khairun. Namun dalam keduanya itu ada kebaikan. Dan kebaikannya itu diikat apa? Walaupun mukmin ini lemah, tapi kebaikannya itu ada apa? Lishtirakihima fil iman. Karena kedua-duanya terikat kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan seorang kafir gitu kan yang kuat. Ya. Seorang kafir yang kuat lebih dimurkai
dan lebih buruk daripada seorang kafir yang lemah, kan begitu. Bahkan kita mengatakan sekuat-kuatnya orang kafir tetap itu makhluk terburuk daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Maka mau kuat, mau lemah, ada kebaikan kedua. Tentu yang lebih kuat imannya lebih baik daripada yang lemah. Makna hadis tersebut juga menunjukkan bahwasanya kekuatan ya yang lebih kuat, lebih Allah cintai, tentu kaitannya dengan keimanan. Maka ada di antara mereka itu kuat dalam melakukan ketaatan-ketaatan, ya, dalam lebih banyak amalnya. Maka misalnya ketika bulan Ramadan kemarin, ya, mereka yang kemudian fokus mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir sampai mereka beriktikaf misalnya, tentu dia lebih baik daripada mereka yang mencari Lailatul Qadar tidak sambil iktikaf. Sahih. Karena yang beriktikaf di masjid dia telah mengorbankan banyak hal, berpisah dari keluarga, waktunya full di situ, ya, dia membutuhkan fisik yang kuat untuk bertahan di situ, gitu kan? Ya, melawan rasa bosan, ya, rasa jemu untuk tetap bisa baca Quran, duduk di masjid. Tentu itu lebih baik karena pengorbanannya lebih banyak daripada yang mencari Lailatul Qadar tidak melalui iktikaf. Begitu pula mereka yang sholat walu qiyaman, mereka yang sholatnya lebih lama, bacaannya lebih panjang, tentu lebih baik daripada mereka yang ya sholatnya lebih pendek dengan bacaan yang pendek, ya, apalagi pendeknya sependek 3 kul, ya, gitu ya, kul wallahu ahad falaq an-nas. Demikian juga mereka yang lebih banyak puasanya, ya. Ramadan beres, ada yang mengikutkan sampai Syawal, tentu lebih baik daripada yang Ramadan beres Syawal tidak. Ada yang Syawal terus disambung sampai Senin Kamis sampai tahun berikutnya, tentu lebih baik daripada sekedar Syawal saja. Begitulah kira-kira. Ya. Maka di sini para jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan timbangan kebaikan dan besarnya cinta, kadar cinta Allah kepada hamba dilihat dari aspek ini. Dari aspek apa? Bagaimana dia memperjuangkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, wa minha al-quwwatu fi azimatin nafs. Ya, itu lebih baik daripada yang lemah. Ya, misalnya ketika dalam perang, musuh sudah depan mata, maka mereka yang lebih berada di depan, yang mati duluan menghadapi musuh dalam peperangan jihad yang Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih baik daripada yang belakangan datang. Walaupun kedua-duanya baik, karena dua-duanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya mereka yang asyaddu azimatan fit taghil munkar wa asbara ala idail adu wa ihtimal makruh wal masyaq fi datillah. Demikian juga mereka yang lebih tahan menghadapi tantangan-tantangan, celaan-celaan ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, lebih baik daripada mereka yang tidak berada di sisi itu. Mereka yang lebih banyak disakiti dalam dakwah lebih baik daripada yang tidak terlalu banyak disakiti. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang saya menyebutkan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summa salihun,
Summal amsal fal amsal. Manusia yang paling keras mendapatkan ujiannya pertama para nabi dan rasul. Summa salihun, kemudian orang-orang yang saleh. Apa arti orang soleh? Orang yang membaguskan hubungannya kepada Allah dan membaguskan hubungannya kepada manusia, itu orang soleh. Kemudian yang semisal dengan itu, yang si kesolehannya lebih di bawah, maka ujian juga lebih di bawah tersebut. Menunjukkan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba tergantung kadar keimanannya. Oleh karena itu seseorang yang mendapatkan ujian lebih berat daripada yang lain dan dia bersabar, menunjukkan kualitas imannya lebih baik daripada yang lain. Pun dalam contoh yang lain, ya, seorang mukmin yang lebih kuat bersedekah dengan harta dan kecukupannya, ya, di dalam kebaikan, ya, tentu mereka, ya, dan lebih sedikit dalam mencari dunia, tentu mereka lebih baik daripada orang yang berinfak untuk akhirat sedikit dan mencari dunianya lebih banyak. Ya, atau mencari dunia sama misalnya, tapi infak itu akhirnya sedikit. Nah, tentu yang berinfak lebih banyak itu lebih baik. Ini mudah untuk difahami insyaallah ta'ala. Dan terapkan itu pada semua hal dalam hal yang berkaitan dengan keimanan. Ya, kita kan lihat misalnya ketika kita sholat Jumat saja. Kata Nabi, orang yang duluan datang ke masjid, ya kan, pertama kali datang, masa diisi waktu. Misalnya Jumat jam 12, dia datang jam 10. Dia orang yang pertama masuk masjid, maka pahalanya seperti mendapatkan pahala seekor unta, badanah. Orang yang kedua datang mendapat pahala seperti seekor sapi. Yang ketiga datang seperti mendapatkan seekor kambing. Yang keempat datang seperti mendapatkan seekor ayam. Yang kelima datang seperti mendapatkan sebutir telur. Nah, yang keenam datang nggak dijelaskan oleh Nabi. Tentu paling kecil lagi, di kecil baik telur apa nggak tahu. Ya kan? Mungkin telur semut barangkali. Ya, lebih kecil. Setelah khotib naik mimbar, maka malaikat tidak lagi mencatat siapa yang prestasi dalam hal itu. Ini jelas nyata bahwasanya semakin seseorang itu berlomba untuk ke depan dalam kebaikan, maka dia lebih baik. Pelajaran berharga buat kita. Ya, dan juga nasihat para ulama, bila engkau melihat seseorang yang dia berprestasi dalam dunianya, apapun itu, maka hadapi dia dengan engkau berlomba dalam akhiratnya. Itu nasihat para ulama. Misalnya kita dapati sisi ekonomi kita kayaknya lemah dari dia nih. Maka kita harus menangkan kita dalam ibadahnya. Akhiratnya kita harus lebih menang. Dunia kayaknya anak gak bisa kejar kok dunia. Ente IQ-nya tinggi. Anak gak bisa ngejar kecerdasan ente. Ente kayaknya lebih gagah, lebih ganteng. Anak gak bisa lebih ganteng daripada ente. Ente lebih jangkung, anak gak bisa lebih jangkung daripada ente. Anti lebih cantik daripada anak gak bisa melihat kecantikan anti. Maka bila ada seseorang, dia berprestasi di dunianya, maka kejar dia dengan urusan akhirat kita. Kita harus menang urusan akhirat. Ini gak boleh kalah. Itu dalam rangka kita apa? Menghilangkan hasad dunia kepada manusia. Gitu caranya. Pasti setiap kita pasti ada yang lebih di atas kita, betul enggak? Kita misalnya sisi jabatan bagus, mesti ada atasan kita, ada lagi atasan lagi. Ya, sisi kesehatan mungkin kita lebih kuat, ada lagi yang lebih kuat. Ya, dalam banyak hal. Maka kejar itu dengan kita berlomba dalam akhirat. Disinilah Allah menyatakan mukmin yang imannya lebih kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Ini timbangannya sangat adil. Semua orang bisa mencapai prestasi ini. Kalau seandainya
kecintaan yang sempurna dari Allah, kemuliaan yang tinggi dari Allah, timbangannya adalah dunia, maka susah menerapkan keadilannya, susah. Kenapa? Misal dalam soal kegantengan, kecantikan, itu kan sudah cetakannya dari sono. Ya, misal laki-laki nih atau perempuan nih mengambil standar namanya gantung tuh mancung. Kalau seandainya yang paling mancung paling mulia, kasihan yang mancungnya ke dalam. Gak bisa dia mengejar kemuliaan itu. Kalau seandainya kekayaan itu jadi patokan mulianya Allah, orang yang miskin susah mengejar kemuliaan itu si Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah terapkan timbangan yang adil, yang semua orang boleh berlomba dalam hal itu selama mereka menjadi manusia. Apa itu? Berlomba dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menegaskan setelah menyebutkan tentang kami ciptakan manusia itu dalam keadaan syu'uba wa qabaila. Inna khalaqnal insana kami ciptakan manusia itu dalam keadaan bersuku-suku, ya, begitu kan? Lita'arafu, untuk mereka saling mengenali. Lalu Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian sebagai manusia dengan suku yang berbeda-beda, dengan kondisi yang beda-beda. Maka ketakwaan yang menjadi timbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kejar ketakwaan itu. Langkahi manusia dengan keibadah kita. Tapi jangan ujub tetap. Ya, tidak boleh mengatakan saya tak mah ya, rajin sholat, banyak duit. Ya. Saya tidak banyak duit tapi sholat saya lebih hebat daripada dia. Nah, itu juga keliru. Ujub dengan amal juga tidak. Ya, tapi maksudnya kita berusaha untuk lebih meraih pahala daripada orang tadi. Dengan tentu kita banyakin amal dan tetap ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wadha'ful ladzi fi khairun. Adapun orang mukmin yang lemah imannya, mereka juga memiliki kebaikan. Walladzi yakunu min lainil janib wal inkisalillahi azza wa jalla. Orang yang lemah imannya ini dari sisi banyaknya ketaatan dia mungkin gak sebanyak dari yang lain. Ya. Namun dia dicela wa yudhammu minhu da'ful azza fil qiyam bi haqqillah azza wa jalla. Ya. Yang dicela adalah ketika dia tidak memiliki semangat untuk meningkatkan ketaatannya. Lalu dengan mengatakan, saya memang jelma bodoh, dah kia-kia we saya mah gitu. Gak mau belajar. Saya mah bukan ustadz, matak ibadah saya teh samet. Ini tercela. Sebagai tercelanya orang yang banyak ibadahnya dengan ujub dan takaburnya tercela. Pun orang yang lemah, yang sedikit amal ketaatannya pun dicela bila dia tidak punya semangat untuk melesatkan dan meningkatkan ketaatannya pun dicela. Disinilah kita lihat Allah berfirman fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita melihat orang-orang yang kemudian dia punya kemampuan dalam hal dunia nih, dia punya kecerdasan, dia punya kekuatan badan, tapi dia tidak berprestasi karena malas, dicela tidak? Dicela enggak? Dicela. Ini padahal orang itu pinter, potensinya besar. Mestinya dia ranking 1 dari depan. Tapi sebab kedul teh, letoy teh ranking 1 dari belakang.
Tercela tidak? Tercela. Apalagi dalam urusan akhirat. Orang ini mestinya bisa ngerti dalam urusan agama. Orang ini mestinya bisa dia menambah amalannya. Tapi kedul teh, saya mah segini aja lah ibadahnya. Maka lebih tercela. Jadi jangan qanaah tuh dalam urusan kebaikan. Saya mah ibadah mah sakieu cekap lah. Gak bisa. Ya, gak bisa seperti itu. Lalu bagaimana lagi dengan keadaan seseorang yang dia sudah berada pada posisi tinggi, lalu kemudian karena dia malas, kemudian posisinya turun. Tidak bisa mempertahankan dan konsis dalam prestasi yang sudah dia raih, dan itu terjadi pada ketika Ramadan pun berlalu. Betul tidak? Bulan Ramadan itu orang bisa puasa kuat 30 hari. Anu ngarokok nya bisa. Tidak merokok itu dari subuh sampai maghrib. Kalau pas buka puasanya ngerokok sebelum kurma. Bisa. Itu kan prestasi loh. Prestasi. Itu dia sudah bak big book itu. Seorang yang belum pernah sholat malam bisa taraweh. Orang yang belum pernah khatam Quran mulai bisa baca Quran agak banyak. Prestasi itu. Allah sudah memberikan kekuatan iman dia dengan hidayah Ramadan. Lalu kemudian setelah Ramadan berlalu, akibat malas dan mengikuti hawa nafsu, tergiur dengan kesibukan dunia, ditinggalkan yang sudah dia bangun tersebut. Maka rugi. Di materi ini memang sangat pas untuk saya. Ya, yang pertama kali berhak untuk mendapatkan materi saya sebelum antum. Artinya begini. Ramadan itu ya, dia adalah sebuah kesempatan emas selama 30 hari yang Allah susun dengan rapi, dengan berbagai macam amalan ketaatan yang semakin ke ujung semakin tinggi bonusnya itu dengan Lailatul Qadar, untuk kita mempersiapkan ketakwaan kita menghadapi 11 bulan. Bulan Ramadan itu ujiannya belum sempurna. Betul. Mengapa? Karena penghalang keistiqomahan kita itu belum total. Itu setan-setan Allah belenggu. Betul kan? Ujiannya gak maksimal di situ. Kapan ujian keiman itu total? Ketika setan Allah lepaskan kembali. Mulai malam takbiran. Itu ujian sebenarnya dimulai. Disitulah kita menguji kualitas iman kita yang sebenarnya Allah sudah mulai siapkan 1 bulan. Sudah kita kumpulkan dan kita dzikir, dengerin ceramah, baca Quran, muhasabah, introspeksi dan berbagai macam. Maka ujian itu dimulai 1 Syawal, ujian kualitas iman kita. Wala takunu kallati naqadat qazlah ba'da an qadha, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Anda itu, kata Allah, seperti seorang wanita yang menenun benang tenunannya yang kemudian sudah dia ikat kuat dengan kuat, kemudian dilepaskan begitu saja. Ini permisalan seseorang yang ketika Ramadannya dia membangun ibadah-ibadah, kemudian ketika Syawal langsung bubar. Tak lagi mau sholat malam, tak lagi mau buka baca Quran. Ramadan kan, yuk khatam yuk.
Ketika mulai Syawal Al-Quran nggak mau dibuka lagi. Seolah-olah apa? Ini ibadah yang telah usang. Ibadah yang telah usai. Itu Allah ingatkan itu. Wala takunu kallati naqadat ghazlah ba'da an qadha. Jangan kalian seperti seorang wanita yang memintal tenunan yang telah diikatkan kuat kemudian dilepaskan begitu saja. Ikatnya susah payah kemudian lepas. Kita membangun keimanan kita Ramadan itu susah payah. Maka jangan kita biarkan satu malam setan merampas itu. Selalu lepaskan, dirampas semua ketaatan kita. Yang tadinya gibah, nggak boleh ngomong gibah. Ini dengar nih nggak boleh yang haram-haram nih. Mata dijaga, puasa. Itu pas Syawal Ramadan, kayak bebas merdeka, hari kemenangan tiba. Kemenangan dari naon? Perang belum dimulai, bro. Betul nggak? Kita menang dari apa? Perang belum dimulai, musuhnya belum datang, setan masih Allah ikat. Kapan peperang terjadi? 11 bulan kemudian. 11 bulan kemudian. Jadi saya sampai itu nggak pernah setuju disebut hari kemenangan telah tiba. Menang dari apa? Musuhnya belum datang, bro. Baru hawa nafsu kita yang sedikit kita kendalikan. Setannya belum datang. Belum. Menang dari apa? Genderangnya pun belum ditabuh. Betul kan? Tapi seringkali jadi saya ajak kepada diri saya dan kepada teman-teman, waspadai malam 1 Syawal, waspadai. Karena malam itu udah gak ada lagi tarawih tuh. Benar gak? Waspadai itu. Kita masih sholat malam gak malam itu? Walaupun hanya 1 rakaat. Kita masih baca Quran gak malam itu? Walaupun hanya 1 ayat. Atau lagi 1 halaman. Kalau sudah mulai kita lepaskan, wah besok lebaran. Sibuk ini. Bukan berarti kita tidak boleh bahagia. Harus bahagia. Tapi bahagia kan bukan melepaskan rutinitas yang telah kita bangun 1 bulan. Maka waspadai 1 Syawal itu. Waspadai. Kita masih gak mau sholat malam ini. Kita masih gak baca Quran hari ini. Waspadai. Karena kalau antum sudah mulai melepas pada 1 Syawal. Dikhawatirkan lebaran mulai banyak. Ketemu sana sini. Jalan sana. Antum mulai lepaskan lagi. Nanti memulai lagi itu susah. Benar gak? Ini dari 1 Ramadan. Ibadah. 1 Syawal. Turun. Itu kan kalau kita naik dengan tinggi, tiba-tiba dalam 1 waktu saja turunnya cepat. Kan nyeri tuh. Itu naik lagi tuh gak mudah. Maka waspadai 1 Syawal. Mulai malam takbiran, hari Syawalnya berikutnya. Sehingga Rasulullah SAW ingatkan untuk tetap memperhatikan puasa Syawal bagi yang bersyawal. Bangun semangat untuk tetap berpuasa. Bangun semangat untuk tetap dzikir. Semangat untuk tetap baca Quran, mengkhatamkan Quran. Buat program, insya Allah Syawal ini minimal 1 kali khatam. Dzulqa'dah khatam 1 kali. Dzulhijjah 1 kali. Minimal 1 bulan 1 kali khatam. Nanti ketemu lagi Ramadan, khatam Quran sudah menjadi sebuah kebiasaan. Cobalah para jamaah sekalian, dari model-model ibadah yang dipromosikan sangat indah bulan Ramadan, apakah sholat malam, sholat berjamaah, baca Quran, puasa, dzikir, sedekah, paling tidak ada 1 yang kita ambil untuk bisa kita pertahankan. Paling enggak 1. Kalau kita enggak bisa beli puasa terus, paling enggak sholat malamnya atuh. Kalau enggak bisa sholat malam baca Qurannya, paling tidak apa? Sedekahnya atuh. Kalau enggak bisa puasa, sholat malam, sedekah, baca Qurannya tuh ambil minimal 1. Yang kita melihat bahwa Ramadan tahun ini memberikan prestasi minimal 1 daripada tahun sebelumnya. Jangan sampai ketika Syawal tiba buyar semuanya. Gak ada 1 pun yang kita ambil untuk kita pertahankan. Jangan sampai. Maka ingat hadis ini.
Ya, Nabi bersabda, al-mu'min qawi khairun wa habilan minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Ingat itu. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan kepada kita dia memiliki sifat namanya mahabbah, rasa cinta. Punya sifat apa? Mencintai. Dan setiap kecintaan Allah pasti dikaitkan dengan iman seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya, bersemangatlah kalian pada perkara yang bermanfaat buat kalian sambil mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Ibtalut Tandid ya, berkata, oleh karena semangat seseorang itu untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara hal itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan pertolongan kepada Allah, maka Allah memerintahkan untuk beribadah dan sekaligus minta pertolongan kepadanya. Meraih manfaat ini kebaikan, ini ibadah. Ya. Dan ibadah ini tidak terwujud kecuali bila Allah memberikan pertolongan. Maka diminta. Ini merupakan tafsir dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menetapkan ibadah kita hanya untuk Allah. Kita tahu Allah menyatakan kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu tidak akan terwujud apapun bentuk dan jenisnya kecuali bila Allah memberikan pertolongan, maka Allah hadirkan wa iyyaka nasta'in di situ. Untuk minta agar ibadah itu terwujud. Makanya Al-Imam Qayyim dalam tafsir Al-Qayyim menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maka sesungguhnya pertolongan yang terutama dan terdekat dan terdepan dan terbaik untuk kita minta kepada Allah agar dia menolong kita untuk bisa beribadah. Kita lihat, iyyaka na'budu ibadah, iyyaka nasta'in. Berarti apa? Isti'anah, minta tolong kepada yang terdekat. Minta tolong agar bisa beribadah kepada Allah. Maka hafalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Resapi doa itu. Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah kami, tolonglah aku ya Allah. Ala dzikrika, untuk bisa mengingatmu ya Allah selalu. Wa ala syukrika, untuk bisa terus bersyukur kepadamu ya Allah dengan menambah ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Wa husni ibadatik, dan membaguskan ibadahku kepadamu ya Allah. Dan bagusnya ibadah itu dimulai dari keikhlasan hati kita, semangat kita bersegera untuk mewujudkannya dan meneladani Rasulullah SAW dalam mempraktekannya. Itu husnul ibadah. Minta kepada Allah. Bila Allah tidak memudahkan kita ibadah, kita sulit untuk salat malam, sulit untuk khatam Quran, sulit untuk sedekah, sulit untuk silaturahim, sulit ini sulit itu. Kalau Allah tidak berikan pertolongan. Ikhris ala mayyan wasta'in billah. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya usaha dan tawakal harus menjadi satu paket dalam kita menjalani kehidupan. Usaha dan tawakal harus menjadi satu paket dalam kita menjaga kehidupan. Dan paket yang ketiga adalah ridho dengan apa yang sudah terjadi. Kalau kita sudah berusaha maksimal, kita juga sudah serahkan semua urusan kepada Allah, dan kita juga sudah berdoa agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, ternyata terjadi apa yang tidak kita harapkan, maka jalani ya poin yang ketiga, sabari semua yang telah Allah takdirkan.
di balik semua ini mesti ada hikmah yang terbaik yang Allah inginkan buat kita. Cuman kadang-kadang hikmah itu Allah tampakkan, kadang-kadang tidak. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada hikmah yang tampak tapi orang karena kurang ilmu nggak bisa sadar. Ya. Hikmah terbesar dari semua kejadian adalah engkau ta'abbud. Selalu merasa engkau hamba Allah. Itu hikmah dari semua kejadian. Itu hikmah. Jadi hikmah terbesar dalam hidup kita, bila engkau merasa engkau harus selalu menjadi hamba Allah dalam semua situasi dan keadaan, itulah hikmah dari syariat agama ini. Itu intinya. Kita sholat menghadap Ka'bah kan? Apakah kita beribadah kepada Ka'bah batu? Bukan. Kadang-kadang sebagian orang menyamakan tuh. Ya kan? Ada yang menyembah patung. Sama dengan orang Islam juga nyembah batu. Dikira kita tuh ketika kita cium Hajar Aswad tuh kita nyembah Ka'bah gitu. Ibadah sama Ka'bah. Bukan. Bukan. Lihat perkataan indah seorang sahabat yang mulia itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, ketika dia mulai mencium Hajar Aswad tuh, tawaf tuh kan, ketika mulai tawaf kan nanti kita ada satu keliling, ketemu di Hajar Aswad, ya ada lampu hijau tuh sebelah kanan tuh, cium kalau mampu gitu kan. Kata Umar bin Khattab, ya ini, nah kita bayangkan ini nih batu nih, nah hitam. Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Hajar, batu, Aswad artinya hitam. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan batu hitam. Bahasa Sunda kita. Batu hitam. Hajar Aswad artinya batu hitam. Kata Umar bin Khattab, inni la'lamu annaka hajar. Lau ma ra'aitu Rasulullah qabbalak ma qabbaltuk. Sesungguhnya aku tahu betul engkau teh batu. Apa istimewanya batu? Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah menciummu, amit-amit aku mau menciummu. Apa mulianya engkau dengan diriku? Soalnya begitu Umar berkata. Nggak ada istimewanya sama sekali. Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak menciummu. Muncul pertanyaan, apa hikmah kita mencium Hajar Aswad dalam tawaf? Hikmahnya adalah ta'abudiyah. Ketundukan kepada aturan Allah. Itu hikmah. Musibah terjadi kita ridho, itulah hikmahnya. Kemudian terjadi bersyukur, itulah hikmah. Kan orang suka mencari al-hikmah. Betul. Perlu kita cari hikmah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, "Wa may yutil hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang telah diberikan hikmah oleh Allah, maka dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan hikmah tertinggi dalam agama kita adalah apa? Ta'abbudiyah. Selalu ridho dan taat kepada Allah dan semua aturan dan takdirnya. Itu hikmah tertinggi dalam agama ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oh, itu luar biasa itu. Kalau kita bisa sudah sampai pada tataran ini, insya Allah hidup kita tenang. Insya Allah. Apapun yang terjadi, kita akan semua kembalikan kepada Allah setelah kita berusaha. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, udah takdir Allah. Aku mahadai. Jalani we. Karena udah berusaha cari jodoh, ditolak wae. Aku mahadai. Udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari lagi. Anak sudah bekerja maksimal dari pagi tisuk subuh dugen ke jeder, dugen ke subuh, tisuk subuh jedur, dugen ke sore jeder, udah berusaha tapi esnya baru segini. Maka ini rezekinya sudah segini, mau diapain? Beda yang di rumah cicing wae, dari rezeki mah dari Allah gitu kan. Itu mah kedul disebut nanti. Letoy. Bukan al-hikmah itu. Itu ahli naon enggak paham. Mungkin ahli malas. Bukan ahli hikmah. Ya, maka hikmah tertinggi dalam agama kita adalah ta'abudi. Ridho dengan semua aturan dan takdir Allah.
Allah ngatur kita untuk jalankan. Allah atur kita untuk tinggalkan, jauhi. Allah atur kita untuk sabar hadapi musibah, sabari dan ridho. Itu hikmah tertinggi dan utama dan inti dari agama kita. Inilah dasar dari Islam. Apa arti Islam? Nerimo. Serahkan semua kepada Allah. Apa yang Allah atur pasti baik. Apa yang Allah perintahkan pasti benar. Apa yang Allah ucapkan pasti sahih. Dan apa yang Allah larang pasti buruk. Apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Ya. Materi kita masih panjang ini ya. Tapi cukup saja sudahlah. Ya. Karena ada pelebaran materi ini tentang berbagai macam ucapan andai kata. Seandainya ada sisi pembolehan dan ada contoh-contoh lain yang tidak dibolehkan, tapi yang tidak kita mencukupkan diri membahas hadis tersebut. Ya, mudah-mudahan dari kajian ini kita bisa introspeksi, bisa muhasabah, dan diharapkan kita bisa mengejar hikmah-hikmah ya dari agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan kita terus beribadah kepada Allah dalam segala keadaan, berupa perintah yang dikerjakan, larangan yang ditinggalkan, dan kita ridho untuk melakukan keduanya, dan pula ridho atas semua yang Allah takdirkan dari kejadian yang tidak kita sukai. Saya pindah hadap pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kaitannya antara usaha, ikhtiar, upaya dengan takdir kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kaitannya? Nah, karena terkadang jika hasil tidak sesuai dengan harapan, saya berpikir ikhtiar saya yang belum maksimal, bukan karena takdir Allah semata. Syukur jazakumullah khairan. Tayyib. Ketika kita bicara tentang takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita imani, tidak berarti kita tidak ada perbaikan. Saya mau tanya. Setelah kita berusaha hasilnya ternyata tidak sesuai kita harapan. Sesuai harapan. Lalu kita mengatakan bahwasanya ini usahanya belum maksimal. Saya belum maksimal, harus ditingkatkan. Maka kita mengatakan, menyimpulkan ini bukan maksimal, takdir Allah bukan. Takdir Allah. Lalu apa kaitan kita berusaha dengan takdir? Jawabannya begini. Kalau kita imani, ya ini takdir, kita udah berusaha. Allah menakdirkan ternyata ya hasilnya belum seperti kita harapkan. Kita mengatakan, ya ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apa yang Allah takdirkan itu, tidak semua takdir baik. Tapi juga takdir buruk. Takdir buruk. Sikap kita bagaimana? Betul, ini sudahlah takdir dan kita ridho dengan takdir Allah ini. Tapi takdir Allah ini menjadi pelajaran buat kita untuk berubah lebih baik. Misal, ya, seorang udah berusaha bawa kendaraan, ya hati-hati. Ternyata jatuh juga. Udah hati-hati, jatuh juga. Takdir sudah. Tapi ke depan harus lebih hati-hati lagi. Jatuh lagi, takdir hati-hati. Terus tingkatkan. Maka ibadahnya adalah apa? Tetap settle dengan takdir Allah dan terus berusaha. Kunci di situ keimanan kita. Jangan lewat. Karena nanti yang Allah inginkan pahala kita adalah pahala kesungguhan kita untuk berubah. Itu nanti Allah pahalainya. Dan itu gede. Ya, saya lihat setelah Ramadan ini kok kayaknya hasilnya belum maksimal nih ibadah. Takdir bukan? Takdir. Nah, berarti harus berubah.
Sisi yang lain, untuk kita duduk persoalan begini. Bila takdir ini buruk, suatu tidak kita sukai, jangan pernah sama sekali kita menyalahkan Allah dalam pengaturan takdirnya. Jangan. Tapi salahkan diri kita terhadap kejadian tersebut. Tapi kalau ada yang baik-baik, serahkan ini semua takdir Allah. Jangan kita katakan ini hasil usaha saya. Itu adab dalam beriman yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Udah, itu rumusnya. Nah, ulangi. Bila ada sesuatu yang buruk, takdir Allah Subhanahu wa taala, maka sandarkan itu kepada diri kita. Nabi Ibrahim mengatakan, fa idza maridtu wa huwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim enggak mengatakan bila Allah membuatku sakit. Padahal betul sakit itu Allah yang ngatur. Betul kan? Tapi Ibrahim mengatakan bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi hal-hal yang buruk sandarkan kepada diri kita. Ini memang kesalahan saya kurang rajin, saya banyak dosa, saya kedul, saya kurang semangat. Betul, itu yang benar. Dan itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya, hikmahnya agar kita berubah lebih baik. Ternyata namun sebaliknya ketika ini hasilnya bagus, membahagiakan, menyenangkan, ya sesuai harapan, maka jangan mengatakan sahahala atau aing tea, jangan. Datang tuh, saya kaya, aing tea tuh, saya pekerja keras, saya negosiator yang handal, karir saya meningkat karena saya paham cara meningkatkan karir. Aing tea, gagal tuh iman tuh. Jangan. Rasulullah mengatakan semangat mencari manfaat, semangat terus. Tapi mohon pertolongan pada Allah. Kalau berhasil pujilah Allah. Kalau gagal jangan salahkan Allah. Tetap katakan ya Allah ini takdir dan engkau takdirkan pasti baik ya Allah. Pasti baik, pasti baik. Cuman kadang aku mengetahuinya, kadang tidak. Pasti baik ya Allah. Nah itu cara kita membuat rumus keimanan. Beradalah selalu dalam konteks yang seperti ini dalam semua keadaan. Insya Allah kita akan diberikan ketenangan. Dan itu salah satu amalan untuk masuk surga. Nah cetak iman kita seperti itu. Cetak. Karena itu cetakan yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bisa hafal Quran juga, alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan itu bisa hafal Quran. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan aku bisa khatam Quran. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan aku bisa sholat malam. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan aku untuk bisa ke pengajian. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan aku untuk bisa ini dan itu segala macam. Ya. Kenapa belum laku? Jomblo, salahkan diri sendiri. Nah, tepayu. Betul. Mungkin usaha saya belum maksimal. Mungkin saya terlalu pemilih. Mungkin saya terlalu tele-tele. Salahkan diri sendiri. Jangan salahkan Allah. Kenapa jodoh saya belum datang? Ya. Berusaha. Tapi kalau sudah berusaha ternyata belum itu. Ya sudah. Ini sudah yang terbaik yang Allah takdirkan. Ya. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir ya. Bismillah. Semoga Ustadz, Masya Allah, ini bagus nih doanya nih. Semoga Ustadz, kru, dan jamaah diberi kemudahan untuk beramal soleh. Cuman untuk Ustadznya warnanya beda. Insya Allah. Tapi ini kru nih dapat doa nih dari yang bertanya. Dan juga jamaah di sini. Amin ya. Semoga seluruh kaum muslimin Allah berikan kebaikan untuk bisa beramal soleh. Allahumma amin. Izin bertanya, ya diizinkan. Apakah takdir yang Allah inginkan untuk manusia dapat membuat manusia itu mudah ataupun sulit untuk melakukan sesuatu? Walaupun sudah berikhtiar dan berdoa, ya,
namun kadangkala tetap sulit menjalankannya. Tayyib. Ada sebuah perkataan yang indah, yaitu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan ini juga dimunculkan dalam kitabnya, kalau nggak salah kitab Al-Fawaid, kalau nggak salah. Atau dalam kitab apa, saya lupa ya. Ini perkataan bagus Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ma amarallahu bi abdi amra illa wali syaitani nazghatan. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau mendatangkan satu perintah kepada seorang hamba, kecuali syaitan akan datang kepada hamba tersebut dengan satu dari dua godaan. Wala yubali bi ayyihima dhafar. Dan syaitan tidak peduli langkah yang mana yang akan berhasil. Yang penting harus berhasil, terserah. Imma langkah ya at-ifrat wal ghulu. Imma al-ghulu wal mujawazah atau ifrat. Imma ada bentuk terlalu bersemangat. Contoh misalnya tara-tara salat malam tiba-tiba langsung 21 rakaat satu malam enggak tidur-tidur. Iya. Over. Nah ingat besoknya taradai salat malam tuh. Terlalu semangat. Yang Nabi nggak contohkan dibabat semua dikerjain juga. Padahal Nabi nggak berhenti di situ, nggak melanjutkan, dia lanjutkan. Terlalu bersemangat. Imma yang kedua yaitu ya min bab at-taqsir ya wat tafrid ya min bab at-tafrid wal taqsir wal qasr. Yaitu masuk dari pintu memalas-malaskan dan menganggap sulit untuk mengerjakannya. Jadi bila kita lihat ini ada suatu kebaikan, ya kita merasakan sulit. Sulit itu bukan itu tuh susah, tapi kayak berat gitu. Ingat itu setan datang ngegoda tuh. Memandang saya kalau puasa kayaknya kan Ramadan udah selesai. Kalau saya puasa kayaknya kan orang udah banyak aktivitas tuh. Nanti badan saya jadi loyo. Mau digambarkan sesuatu yang menakutkan. Jadi akhirnya tarak puasa. Depan sunnah gitu kan. Sahih. Pintu syaitan seperti itu. Ya. Maka iman kita kepada takdir tidak berarti kita menafikan usaha. Sekarang mau tanya sama antum. Siapa yang mengabarkan kepada kita untuk beriman kepada takdir? Siapa? Rasulullah kan? Baik Rasulullah menyampaikan ayat maupun hadis. Betul enggak? Betul tidak? Tapi lihat Rasulullah juga berkata, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat. Dan serai mohon pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Maka beriman kepada takdir satu sisi yang kita ketahui, tapi jangan melupakan ada hadis Nabi yang lain untuk kita memaksimalkan usaha dan terus minta tolong kepada Allah. Ya. Tapi ternyata kok susah terwujud Pak Ustadz. Nah, takdir bukan takdir. Siapa yang kita salahkan? Allah atau diri kita? Diri kita. Itu rumusnya. Paham? Kenapa sulit? Mungkin semangat kita belum baja. Baru kerupuk. Mental kerupuk, belum mental baja. Mungkin doa kita belum serius. Minta tolongnya sama Allah. Karena mungkin doanya selewat. Tidak sampai meneteskan air mata. Mungkin doanya diperbaiki. Iya itu. Ini kan kalimatnya kita sudah berdoa juga. Udah berdoa. Mungkin doanya yang belum maksimal. Saya Pak Ustadz doanya udah gak putus Pak Ustadz. Ya. Maka mungkin kualitas doanya yang harus ditingkatkan. Tadi doanya mungkin siang hari atau malam. Mungkin Anda doanya mungkin harus sholat malam.
Mungkin doanya Anda harus umroh dulu. Ada duit kenapa enggak? Anda depan Ka'bah Anda doa sama Allah. Uang ada. Waktu cukup. Kenapa Anda enggak umroh? Tingkatkan cara berdoanya dengan tempat lokasi yang lebih baik. Betul tidak? Jadi jangan berhenti. Terus tingkatkan usaha. Atau mungkin berdoanya yang perlu ditingkat. Atau mungkin usahanya yang barangkali perlu ditambahkan. Saya sudah berusaha 1000 kali Pak Ustadz. Tapi kan belum 1001. Betul kan? Tambah lagi 1. Udah 1001 Pak Ustadz. Belum 1002. Terus. Sampai kapan Pak Ustadz? Jawabannya sampai mati. Sampai mati. Dan kita jangan selalu berpikir bahwa kalau urusan dunia kita Allah kasih, baru kita bahagia dan akan jamin surga. Jangan. Bro, banyak para nabi sampai matinya miskin. Betul? Bro, banyak para nabi sampai dia meninggal mendapatkan siksaan terus. Orang soleh. Betul? Itu harus menjadi pola pikir kita. Disitulah iman kita bahwa kita ingin cari surga diuji. Kalau kita ingin surga, kan suka ada yang bertanya, itu saya kagum dengan jawaban Dr. Zakir Naik. Kalau memang Allah itu maha penyayang, ini ada orang dulat agama Islam nanya kepada Dr. Zakir Naik. Kalau memang Allah itu penyayang, mengapa banyak orang-orang Islam, jutaan mereka di Palestina dibunuh, disiksa, diancam, disembelih? Bagaimana orang Muslim itu hidupnya seperti itu? Padahal Islam kan baik. Tapi ada yang tertindas, ada yang menderita, ada yang dibunuh, segala macam. Jawabannya simpel kata beliau. Kalau Anda 2 jam disiksa mati, lalu surga, maka 2 jam itu gak ada apa-apanya. Tetap gak? Anda 60 tahun menderita di dunia, setelah mati Anda dapat surga karena pahala sabar Anda Allah berikan tanpa batas, maka Anda akan lebih bersabar. Ingat sebuah hadis Nabi SAW. Ya, didatangkan orang yang paling bahagia di dunia, kata Nabi, di hadapan Allah. Lalu kemudian dia dicelupkan sebentar saja di dalam surga, lalu diangkat. Tup, sebentar. Lalu Allah bertanya kepada orang-orang ini, apakah dulu engkau di dunia pernah happy, bahagia? Jawabannya, tidak ya Allah. Artinya kebahagiaan dunia yang dia rasakan, dengannya surga sekejap saja itu tidak ada harganya sama sekali. Didatangkan orang yang kedua, orang yang paling sengsara, paling menderita hidupnya di dunia, dicelupkan ke neraka sekejap saja. Ditanyakan oleh Allah, apakah engkau di dunia pernah menderita? Jawabannya, gak pernah ya Allah. Ingat hadis itu. Makanya terus pompa iman kita untuk meyakinkan bahwa kita betul-betul ingin cari surga dan selamat dari neraka. Itu yang harus kita perjuangkan. Jujurkah kita ingin cari surga? Kalau jujur, sabar. Jujurkah kita ingin selamat dari neraka? Bersyukur. Jauhi maksiat. Itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, semoga Allah berikan kebaikan dunia buat kita. Wa fil akhirati hasanah, juga berikan kebaikan akhirat kita. Wa qina adzabannar, menyabarkan kita dari neraka. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.